Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita masih membahas tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 4. Tujuan belajar kita adalah 1. Menyajikan teks eksplanasi secara lisan dan tulis. 2. Keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat, serta sikap yang harus dikembangkan dalam masyarakat. Anak-anak, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan beberapa kata tanya dari teks tersebut. Kemudian, kita tuliskan dalam bentuk diagram. Cara menemukan informasi penting dalam teks, kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Ada beberapa ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang memuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Anak-anak, berikut ada contoh teks eksplanasi, judulnya banjir. Bu Ika ambil satu paragraf saja. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai (DAS). Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Nah, yang bercetak miring warna merah, kamu bisa membuat pertanyaan. Yang paling atas, banjir adalah fenomena alam, bisa dibuat pertanyaan dengan kata apakah? Apakah yang dimaksud dengan banjir, misalnya. Kemudian, yang penyebab banjir adalah erosi dan sedimentasi, bisa kamu buat pertanyaan dengan kata tanya mengapa. Mengapa banjir bisa terjadi? Keberagaman kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Potensi yang harus kita asah dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah akan menghantarkan seseorang ke gerbang kesuksesan. Kesuksesan tersebut diwujudkan pada keberhasilan di bidang perekonomian. Keberhasilan suatu usaha ekonomi memberikan manfaat bagi banyak orang. Selain terhadap pemiliknya, keberhasilan usaha ekonomi tersebut juga membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat pun dikatakan sejahtera. Kita harus bersikap bijak terhadap keragaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita tetap harus saling menghormati dan menghargainya.
Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa, karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Keberagaman ekonomi adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Keberagaman ekonomi ini bisa dilihat ke beraneka jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Keadaan ekonomi yang beragam sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Contohnya, jika tinggal di daerah pantai, maka pekerjaannya sebagai nelayan atau penjual ikan. Negara kepulauan membuat kita punya sumber daya alam yang melimpah baik di darat maupun di perairan. Nah, hal inilah yang membuat Indonesia memiliki sumber daya alam yang mumpuni dan bisa dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi. Misalnya kegiatan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jika bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan tepat, maka perekonomian masyarakat dan juga negara pun akan maju. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan membantu proses belajar dari rumah. Sampai jumpa, salam sehat, salam semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.